Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Nurkolis dari kelas 3H STIMIK Amikom Surakarta dengan NIM 19130100129. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat melalui video presentasi saya berikut ini. Silahkan disimak dengan baik-baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Nurkolis dari kelas 3H dengan NIM 19130100129 dari Prodi S1 Teknik Informatika STIMIK Amikom Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program yang saya buat dengan judul Program Pendataan Penduduk Menerima Bantuan Terdampak COVID-19 di Desa Karanglo. Latar belakangnya, untuk mengupgrade teknologi pada sistem desa saya yang sebelumnya pada pendataan penduduk yang menerima bantuan efek pandemi COVID-19 ini masih menggunakan sistem manual, sehingga masih memiliki banyak kekurangan atau celah di dalamnya dan dapat menimbulkan potensi kehilangan data. Lalu, guna untuk membantu para lansia yang memiliki keterbatasan dalam hal baca tulis, oleh karena itu saya memiliki gagasan untuk mengupgrade sistem tersebut supaya lebih modern dan lebih efisien. Dasar teorinya, dari materi struct atau structure adalah kumpulan data yang memiliki tipe data yang berbeda. Secara pendeklarasiannya, struct sangat berbeda dengan array yang hanya memiliki satu buah tipe data untuk setiap kumpulannya. Struct digunakan apabila data yang ingin dikelompokkan memiliki tipe data yang berbeda. Kemudian pernyataan for. Bentuk umum pernyataan for sebagai berikut. For inisialisasi sendiri untuk bagian memberikan nilai awal untuk variabel-variabelnya tertentu. Kemudian syarat perulangan untuk memegang kontrol terhadap perulangan, karena bagian ini yang akan menentukan suatu perulangan diteruskan atau dihentikan. Kemudian pengubah nilai pencacah untuk mengatur kenaikan atau penurunan nilai pencacah. Kemudian pernyataan if. Penjelasan pernyataan if memiliki pengertian jika kondisi bernilai benar, maka perintah 1 akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka yang akan mengerjakan dari perintah 2. Dari pengertian tersebut dapat dilihat dari diagram alis sebagai berikut. Kondisi perintah 1, perintah 2. Nah, jika kita memberikan perintah dan perintah tersebut tidak memenuhi syarat dari perintah 1, maka perintah 1 akan melemparnya ke perintah 2. Nah, jika sudah memenuhi persyaratannya, dari perintah 2 akan memproses perintah tersebut dan sampai hasil yang akan diinginkan. Kemudian rangkaian alur sistem. Jadi admin atau pegawai kelurahan yang berperan sebagai user akan menginputkan data dari penerima bantuan yang meliputi nama, jenis kelamin, usia, NIK, dan alamat, yang berawal dari memastikan jumlah penduduknya terlebih dahulu. Kemudian menginputkan data mereka satu persatu. Jika sudah selesai, user akan dihadapkan kepada 3 option, yaitu menampilkan keseluruhan, menampilkan per penduduk, atau tidak perlu menampilkan, guna untuk memastikan kembali data yang telah diinput sebelumnya. Berikut flowchart-nya. Jadi dari penduduk mulai, penduduk mengambil antrian, kemudian diserahkan pada admin kelurahan tadi. Nah, setelah diserahkan, maka admin akan menginputkan data tersebut satu persatu sesuai urutannya. Kemudian, jika perlu, admin akan mengecek ulang untuk memastikan lagi. Jika sudah, maka data tersebut akan disimpan pada database kantor kelurahan. Selesai. Berikut codingnya. Hasilnya seperti ini. Untuk demonya saya akan buatkan di video selanjutnya. Jadi untuk presentasinya cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk melanjutkan presentasi saya tadi, langsung saja kita buka programnya. Sebelumnya inputkan dulu library yang dibutuhkan seperti studio, Onio, dan lain sebagainya. Kemudian deklarasikan variabel-variabelnya pada struct. Nah, PD ganti
PDK ini berfungsi untuk mendeklarasikan struk tadi yang di dalamnya variabelnya. Kemudian kita menggunakan print dan scan untuk mengganti singkatnya dengan ketentuannya, bisa searching lah ketentuannya apa. Untuk %S dan %D sendiri ini untuk membaca data yang bertipe string dan integer. Untuk %S ini untuk membaca data yang bertipe string, sedangkan D yang integer misalnya. Ini masukkan kondisinya. Sistem DLS sendiri bertujuan untuk membersihkan layar pada program yang akan kita jalankan. Dan else pada teori tadi, kondisinya seperti ya. Ini X129 misalnya nih, ini variabelnya tadi kita deklarasikan, inisialisasi, kemudian dikurang dari P ini untuk syarat perulangannya, kemudian yang X129 plus ini untuk perubahan nilai pecah-pecahnya. Langsung saja kita run programnya. Nah, masukkan jumlah penduduk yang akan kita data, total ada 2 orang. Penduduk nomor urut pertama, katakanlah Bapak Lardi. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Kemudian usianya kita buat 45 lah ya. Inputnya sembarang. Alamatnya ya, berhubung saya buat desa saya ya alamatnya sekitaran sini. Kalau RT 05 RW 04, kemudian untuk keduanya, penduduk penerima keduanya, nama Ibu Suparni. Suparni perempuan. Kemudian usianya kita kasih 26 tahun. Input nih salah lagi, nomornya ini orang tua RT 07 RW 02. Udah enter. Nah, di sini admin akan diberi tiga option. Option pertama menampilkan keseluruhan, jadi nanti 2 data penerima ini akan ditampilkan secara bersamaan. Kemudian option kedua tampilkan per penduduk, jadi tergantung kita mau ngecek data yang mana, jadi salah satu nanti akan ditampilkan. Jika dinilai udah cocok semua, kita pilih yang tidak perlu. Nah, di sini saya akan contohkan tampilkan per penduduk. Nah, tadi kan ada 2, Pak Lardi sama Bu Suparni. Kita tampilkan Suparni aja lah. Langsung ditampilkan data yang kita inputkan Bu Suparni tadi. Nah, sekian penjelasan program dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.